terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Iva akan membacakan kisah yang dialami oleh seorang narasumber sendiri yang bernama Mang Taufik. Cerita horor ini tentang seorang dukun beranak yang kejadiannya ini sudah sangat lama sekali. Kejadian ini terjadi di tahun 80-an. Nah, pada zaman itu di kampung seorang narasumber, sebut saja Mang Taufik, hampir tidak ada seorang bidan apalagi dokter kandungan. Jadi warga kampung pun Mang Taufik ini kalau ada yang ingin melahirkan pasti mereka ini akan mencari dukun beranak. Kebetulan di kampung Mang Taufik ini ada seorang dukun beranak dan salah satunya yang paling senior itu bernama Nyi Rumi. Nah, Nyi Rumi ini adalah pilihan utama kalau ada yang mau melahirkan. Tapi kalau memang Nyi Rumi ini sedang sibuk atau menangani ibu-ibu lain yang ingin melahirkan, barulah warga sana akan mencari dukun beranak yang satunya lagi. Nah, Nyi Rumi ini dikenal orangnya sangat baik dan sabar ketika menangani seorang ibu yang akan melahirkan. Itu sebabnya lah banyak warga sana yang jika ingin melahirkan itu datang ke beliau. Pada suatu malam di pukul 1.00, istri Mang Taufik ini yang sedang hamil tua ini mulai merasakan kontraksi. Nah, menurut penuturan Mang Taufik, istrinya itu merasakan mules ini sudah mulai dari pukul 00.00 malam sampai akhirnya istrinya Mang Taufik ini sudah mulai tidak kuat kan menahan kontraksi dan sang istri pun mulai berteriak kesakitan. Lalu ibu mertua Mang Taufik ini pun menyuruh menantunya ini memanggil Nyi Rumi untuk menolong anak, yakni istrinya Mang Taufik ini yang akan melahirkan. Dan tanpa menunggu lama lagi Mang Taufik ini langsung berangkat. Tapi pada saat Mang Taufik ini ingin berangkat, ibunya ini berpesan kepada Mang Taufik, kalau memanggil dukun beranak sampai di rumahnya dulu ya, jangan memanggil di jalan. Karena sudah panik kan Mang Taufik ini tidak menghiraukan pesan dari mertuanya ini. Kebetulan rumah Nyi Rumi ini jaraknya lumayan jauh, berada di ujung perbatasan kampung, dimana kalau mau ke rumahnya ini harus melewati pemakaman umum dan kebun cukup luas dulu, karena di zaman itu masih sangat banyak kebun luas dan masih banyak pula tempat-tempat gelap dan angker yang belum ada lampu jalan sama sekali. Mang Taufik ini berangkatlah ke sana dengan menaiki sepeda ontel. Beliau juga sempat memberikan Mang Taufik berangkatlah ke sana dengan menaiki sepeda ontel. Nah, beliau ini juga sempat memperhatikan kanan kirinya. Di jalan masih banyak pohon-pohon besar berjejer yang membuat pemandangan di malam itu sangat mencekam. Tapi demi anak dan istrinya, Mang Taufik ini tetap nekat berangkat ke sana. Tidak lama kemudian Mang Taufik ini sudah sampaikan di sebuah jalan yang dapat ini banyak makam. Ketika beliau ingin melanjutkan perjalanan menuju rumah Nyi Rumi ini dengan melewati kebun, tiba-tiba Mang Taufik ini melihat seorang wanita yang dikenalnya, yaitu Nyi Rumi. Buru-burulah Mang Taufik ini menggayuh sepedanya dan Mang Taufik ini mendekati Nyi Rumi dan dipanggillah Nyi Rumi itu oleh Mang Taufik. "Nyi Nyai mau minta tolong, istri saya mau melahirkan," kata si Mang Taufik kan. Ya, Nyi Rumi pun tetap berlama-lama langsung mengiyakan saja perkataan si Mang Taufik. Ya udah kita langsung ke sana saja," kata si Nyi Rumi. "Nah, Nyi Rumi mau saya bonceng apa jalan sendiri?" kata Mang Taufik sambil menawarkan tumpangan. "Udah nggak apa-apa, saya jalan saja, udah biasa," tolak Nyi Rumi ini dengan halus. Akhirnya Mang Taufik pun putar arahkan menuju pulang ke rumahnya. Nah, ketika sampai di depan rumah, Mang Taufik ini terkejut karena melihat
Nyi Rumi ini sudah sampai di sana lebih dulu. Nah, padahal Mang Taufik ini tidak melihat Nyi Rumi berjalan melewati beliau saat itu. Tapi kenapa ya Nyi Rumi ini sudah sampai di rumahnya terlebih dahulu? Namun karena pikiran Mang Taufik ini yang sedang kalut kan, nah Mang Taufik ini pun tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Yang terpenting kan saat itu dalam pikirannya adalah istrinya ini bisa cepat tertolong untuk mengeluarkan cabang bayinya. Nah, Nyi Rumi pun langsung masuk ke kamar untuk membantu istrinya Mang Taufik melahirkan, dan setengah jam kemudian Mang Taufik ini menunggu istrinya di luar. Akhirnya terdengarlah suara tangisan bayi. Alhamdulillah anakku sudah lahir, kata Mang Taufik mengucapkan syukur sambil bernapas lega mendengar suara tangisan anaknya yang baru lahir. Nah, Mang Taufik saat itu sangat senang sekali. Lalu ibu mertuanya Mang Taufik yang saat itu sedang menemani anak, yakni istrinya Mang Taufik, keluar dari kamar sang anak dan menyuruh Mang Taufik ini mengambil air dalam baskom. Nah, Mang Taufik pun segera akan mengambil air di belakang rumahnya. Tapi ketika Mang Taufik ini hendak balik ke kamar sambil membawa baskom yang sudah terisi air, beliau ini melihat Nyai Rumi sedang berjalan ke ruangan depan ingin keluar dari rumah Mang Taufik sambil membawa sesuatu. Nah, Mang Taufik ini pun segera memanggil Nyi Rumi. Nyi mau kemana? Nanti dulu. Tapi Nyi Rumi ini hanya diam sambil meneruskan langkahnya berjalan untuk meninggalkan rumahnya Mang Taufik. Karena penasaran kan, Mang Taufik ini pun terus mengejar Nyi Rumi sambil memanggilnya. Nyi, nanti dulu, jangan pulang dulu, panggil Mang Taufik. Karena saat itu Mang Taufik ini berpikir bahwa beliau juga belum sempat memberikan uang kepada si Nyai Rumi. Lalu setelah jarak Mang Taufik dan Nyai Rumi ini sudah sangat dekat, reflekslah Mang Taufik ini pun menepuk pelan pundaknya Nyai Rumi, hingga membuat Nyai Rumi ini menoleh ke arah Mang Taufik. Dan lagi-lagi Mang Taufik itu dibuat terkejut ketika melihat wajah sosok yang ada di depannya ini. Ternyata yang Mang Taufik lihat itu bukan Nyai Rumi, tapi wajah yang sudah berubah menjadi wajah nenek-nenek yang menyeramkan, di mana wajah nenek itu sudah sangat keriput dan pecah-pecah dengan mata yang merah, dan sosok nenek itu ternyata sedang menggendong anak Mang Taufik yang baru lahir. Entah siapa dia, apakah itu jin atau manusia penganut ilmu tertentu yang menyamar menjadi Nyai Rumi. Karena panik melihat anaknya yang mau dibawa oleh sosok nenek itu, lalu terjadilah saling berebutan antara Mang Taufik dengan sosok nenek tersebut. Dan sosok itu sempat bilang kepada Mang Taufik, lepaskan dia, ini bayiku. Setelah mereka tarik-menarik saling memperebutkanlah sang cabang bayi, akhirnya Mang Taufik ini berhasil mengambil anaknya kembali, dan entah diapakanlah sosok nenek itu. Lalu Mang Taufik membuat sosok nenek itu lari dan hilang ditelan gelapnya malam. Lalu setelah itu Mang Taufik ini segera membawa anaknya untuk masuk kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah ternyata istrinya juga panik melihat anaknya dibawa kabur oleh sosok nenek tersebut. Sang istri bercerita ternyata waktu di dalam kamar sebelumnya, ketika sedang membantu sang istri melahirkan, istrinya Mang Taufik ini melihat kalau itu wajah Nyi Rumi. Tapi setelah bayinya lahir, wujud yang tadinya berupa Nyi Rumi pun berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan ketika kejadian itu, ibu mertuanya Mang Taufik ini sedang tidak ada di kamar karena sedang membersihkan darah bekas melahirkan itu. Singkat cerita, akhirnya berita itu pun tersebar pada keesokan paginya dan sampailah di telinganya Nyi Rumi yang asli. Nyi Rumi pun datang ke rumah Mang Taufik dan menjelaskan tentang kejadian itu. Lain kali kalau memanggil dukun beranak itu sampailah di rumah ya, jangan di jalan. Soalnya biasanya memang suka seperti itu, suka ada yang nyamar, entah itu manusia yang lagi menganut ilmu atau jin yang ingin mengambil anakmu.
Pantas saja sebelumnya ibu mertuanya Mang Taufik ini juga kan berpesan kepada Mang Taufik seperti itu, dan akhirnya terjadilah kejadian seperti ini. Cerita tak sampai begitu saja. Nah, ketika hari sudah semakin terang, Nyi Rumi ini pun segera kan ingin memandikan anaknya Mang Taufik ini. Ketika Nyi Rumi membuka pakaian sang bayi, astagfirullah, pekik Nyi Rumi ini terkejut. Nyi Rumi melihat di sekujur tubuh anaknya Mang Taufik ini banyak bekas cetakan telapak tangan berwarna merah. Karena merasa kasihan kanlah, akhirnya diobatilah bayi ini oleh Nyi Rumi dengan menggunakan sebuah ramuan yang diolesi sambil didoakan. Dan alhamdulillah 2 hari kemudian bekas cetakan telapak tangan itu pun menghilang. Lalu karena kejadian ini akhirnya Mang Taufik dan istrinya pun memberikan nama anaknya ini Selamat. Sebagai wujud bersyukurnya Mang Taufik dan istrinya karena anaknya ini telah selamat melewati kejadian mengerikan itu. Yuk kita ke kisah yang selanjutnya. Kisah yang kedua, diserang pasukan makhluk gaib. Ini adalah kisah pengalaman seorang narasumber yang bernama Virgi. Kita sebut saja Virgi ya. Dia ini masih sekolah SMA kelas 1. Virgi ini bersekolah di salah satu sekolah negeri di kota Salatiga. Nah, menurut penuturan Virgi saat itu, siswa dan siswi anak kelas 1 di sekolahnya ini diwajibkan untuk ikut kemah bakti, yaitu acara puncak dari serangkaian acara wajib pramuka. Lokasi kemah ada di suatu daerah bernama Pantaran di Kabupaten Boyolali. Mereka satu sekolah berkemah selama 3 hari 3 malam. Nah, Virgi dan kawan-kawannya ini diantar menggunakan truk beramai-ramai. Nah, kemudian mengikuti serangkaian acara-acara yang telah dipersiapkan oleh pembina pramuka, mulai dari baris berbaris, menyusuri lokasi, hingga acara bersama di pendopo. Semua berjalan normal-normal saja hingga acara sampai malam kedua. Tiba-tiba saja ada salah satu siswi yang mengalami kesurupan, namanya itu Tika. Siswi ini memang sering sekali kesurupan dan peka terhadap hal-hal gaib. Sontak berita ini bikin gegerlah satu sekolahan yang tadinya suasananya menyenangkan berubah drastis menjadi menakutkan. Siswa dan siswi lain ini harus tidur di dalam tenda yang dengan diselimuti rasa ketakutan, mulai dari suara-suara burung yang menakutkan, suara langkah kaki, hingga ada bayangan anjing yang mendekati tenda. Semua siswa dan siswi rasakan saat itu. Pagi harinya semua siswa sibuk bertukar cerita mengenai malam tadi hingga sekolah memutuskan untuk pulang lebih cepat. Sambil menunggu truk jemputan datang, mereka ini segera mengakhiri acara kemah dengan ucapan dan pamit kepada penduduk setempat. Tapi ada yang aneh, banyak sekali burung gagak mengitari lokasi kemah mereka. Ada yang terbang berputar-putar, ada yang bertengger di atas pendopo yang membuat suasananya ini semakin mencekam. Virgi pun saat itu sudah benar-benar tidak betah, ingin segera pulang ke rumah. Setelah itu jemputan datang, semua pulang dan pergi meninggalkan lokasi kemah. Seminggu berlalu, tidak ada yang aneh, semua berjalan normal. Kegiatan mengajar juga berjalan dengan lancar hingga ketika di situ ada tepatnya di hari Kamis, lagi-lagi banyak burung gagak bertegar di sekolah Virgi. Suasana pun menjadi mendung dan senyap. Virgi mulai merasa tidak tenang sampai bel istirahat berbunyi. Virgi pun memutuskan untuk ke kantin bersama teman-temannya. Nah, setelah mereka makan dan jajan di kantin seperti biasalah, Virgi dan teman-temannya ini bergegas untuk kembali ke kelas. Tapi alangkah terkejutnya Virgi ketika kembali dan baru satu langkah masuk ke ruangan, dia ini mendapati temannya yang bernama Lia ini sedang berangkang seperti seekor
macan yang mengaung, dan Virgi juga sempat melihat matanya ini putih putih semua gitu sambil melotot ke arah Virgi dan teman-temannya yang lain. Kondisi kelas langsung ricuh, semua siswa dan siswi berteriak panik berhamburan keluar kelas. Ini tidak hanya terjadi di kelasnya si Virgi, ternyata kelas sebelahnya juga ada yang kesurupan. Korban kesurupan semakin bertambah banyak, tapi anehnya semua ini bertingkah seperti hewan. Ada yang seperti ular, ada yang seperti kera, ada yang seperti buaya, bahkan ada yang seperti banteng yang siap menyerunduk. Sekolah menjadi sangat tidak kondusif. Semua siswa dan siswi ini berlari dan guru mencoba menenangkan, tapi ternyata korban kesurupan malah semakin banyak dan saat itu sudah ada 40 yang kerasukan. Akhirnya sekolah memutuskan untuk memanggil paranormal. Tak berapa lama kemudian paranormal tersebut datang dan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang memasuki teman-temannya si Virgi ini. Setelah beberapa kali mencoba berkomunikasi, akhirnya sumber masalahnya ini ditemukan. Usut punya usut, para makhluk astral ini yang menyerang sekolahnya si Virgi ini karena menuntut balas atas perlakuan salah satu siswa di sekolahnya yang membakar ulat-ulat yang ada di lokasi kemah kemarin. Karena siswi ini memang sangat jijiklah terhadap hewan ulat, dan dia pun membakar ranting yang penuh ulat di dekat tendanya ini. Para makhluk astral ini jumlahnya ini sangat banyak dan berkumpul semua di sekolahnya si Virgi. Mereka ini dibawa ke lokasi. Makhluk-makhluk astral ini jumlahnya ini sangat banyak dan berkumpul semuanya ini di sekolahnya si Virgi. Nah, mereka ini menuntut agar siswa-siswi tersebut mengembalikan ulat-ulat yang sudah dibakar untuk dikembalikan dalam keadaan hidup-hidup. Setelah bernegosiasi, akhirnya ditemukanlah solusi, dan solusinya adalah si pelaku yang membakar ulat dibawalah ke lokasi ke kemahan kemarin untuk meminta maaf, dan tentu saja sambil membawa sesajen untuk seserahan para pasukan makhluk gaib tadi. Setelah itu barulah semua murid yang kesurupan ini perlahan-lahan sadar, dan sekolah memutuskan untuk meliburkan para murid selama 2 hari untuk membersihkan sekolah dari hal-hal gaib. Yuk kita ke kisah yang ketiga. Pengalaman narasumber ketika menginap di Rumah Sakit Mangun Ciptokusumo. Rumah sakit memang menjadi tujuan bagi orang-orang yang sedang sakit. Namun di balik itu semua banyak kisah seram dari rumah sakit itu sendiri, terutama karena sering terjadinya kasus meninggal akibat nyawa pasien ini yang tidak bisa diselamatkan. Salah satu rumah sakit yang terkenal angker di tengah keramaian ibu kota adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit RCM ini rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1919 silam ini ternyata punya sederetan misteri yang dianggap menyeramkan. Nah, sekarang si Fitri ini akan membagikan cerita ketika dia ini menemani sepupunya, yaitu almarhumah Lestari yang sampai dirawat di rumah sakit. Siang hari di tahun 2007, Tari baru saja menjalani operasi pengangkatan daging di dalam perutnya. Awal mulanya Fitri dan orang tuanya ini hanya berniat untuk membesuk. Nah, Fitri ini sekaligus ingin melihat bagaimana kondisinya pasca operasi. Nah, tapi apalah daya ketika si Fitri dan orang tuanya hendak pulang, Om Hartono ini, yakni ayahnya Tari ini, meminta untuk menemaninya di rumah sakit. Karena Tante Aisyah, yakni ibunya Tari ini, tidak bisa menginap di rumah sakit dikarenakan beliau ini harus mengurus adiknya si Tari ini di rumah.
Akhirnya Fitri pun mengiyakan saja saat itu karena kebetulan si Fitri ini di rumah pun selepas lulus sekolah masih menganggur. Saat itu usia Fitri ini masih 17 tahun dan baru saja lulus SMA. Akhirnya orang tuanya si Fitri ini beserta Tante Aisyah pun pulang. Nah, sedangkan si Fitri dan Om Har ini masih bertahan di rumah sakit. Malam pertama Fitri menginap di sana ini masih biasa saja, tak ada hal yang ganjil gitu. Perlu kalian ketahui, RSCM di tahun 2007 itu masih sangat lama bangunannya, belum direnovasi seperti sekarang. Nah, saat itu Tari dirawat di lantai 2 dan posisi kamarnya Tari itu sampingnya ini terdapat balkon yang di bawahnya ini langsung terlihat sebuah taman. Di pinggir taman tersebut ada sebuah patung seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Entah kenapa si Fitri ini suka ngeri gitu jika dia ini melewati patung tersebut. Keesokan paginya Om Har ini menyuruh si Fitri untuk membeli sarapan di kantin rumah sakit karena Om Har ini sedang sibuk mengurusi si Tari. Nah, si Fitri pun segeralah turun ke lantai bawah untuk menuju kantin. Nah, sesampainya di kantin, Fitri ini sempat berkenalan dengan seorang pengamen yang seumuran lah dengannya. Setelah diketahui kalau dia ini bernama Bayu, mereka pun mengobrol lah panjang lebar. Bahkan Bayu ini sempat bertanya kepada si Fitri, "Fit, kayaknya gue baru deh lihat lu sekarang." Tanya si Bayu. "Iya nih, gue baru nginep semalam menemani sepupu gue," jawablah si Fitri. "Nggak takut lo?" tanya Bayu lagi. "Hah, takut kenapa?" tanya si Fitri ini dengan keheranan. "Ah, nggak apa-apa, semoga lo betah ya nginep di sini," jawab Bayu sambil beranjak pergi meninggalkan si Fitri ini. Aneh kenapa Bayu ya tiba-tiba mengatakan itu, apa ada yang disembunyikan? Nah, setelah pesanan si Fitri ini sudah siap, Fitri pun segera membayar makanan itu dan langsung kembali ke kamar rawat inap di mana tempat Tari ini berada. Malam kedua pukul 23.00 saat itu Fitri ini masih memainkan ponselnya. Entah kenapa mata ini sulit sekali terpejam. Tiba-tiba ada seorang suster menghampiri Om Har sambil memberikan secari kertas. Tak lama setelah suster itu pergi, Om Har pun menghampiri si Fitri ini. Dia berkata bahwa suster tadi menyuruh Om Har ini untuk mengambil hasil tes darah milik Tari di laboratorium 24 jam karena memang kebetulan sore tadi Tari ini baru saja diambil darahnya dan hasilnya baru diketahui sekarang. Tadinya Om Har yang ingin ke laboratorium, tapi karena Tari tak maulah ditinggal ayahnya, akhirnya si Fitri lah yang pergi ke sana. Nah, laboratorium itu terletak di lantai dasar paling ujung dekat lorong kamar mayat. Nah, Fitri turun ke bawah menggunakan lift karena cukup melelahkan juga jika harus melewati tangga. Dengan santainya si Fitri ini berjalan tanpa ada firasat apapun. Saat itu kondisi lorong rumah sakit ini menuju laboratorium itu sangatlah sepi. Tiba-tiba si Fitri ini melihat ada seorang suster yang mengenakan pakaian seragam berwarna putih dengan topi khasnya di kepala. Nah, suster itu sedang duduk berdiam diri di kursi tunggu pasien. Tanpa rasa curiga, Fitri ini menghampiri suster itu untuk menanyakan di mana letak laboratorium berada. Nah, si Fitri tanya, tapi suster itu hanya diam saja. Sampai berkali-kali pun tetap diam karena kesel lah. Segera ditinggallah suster itu, tapi baru 3 langkah si Fitri ini berjalan. Ketika Fitri ini tengok lagi ke belakang, ternyata suster itu sudah hilang entah kemana. Padahal kalaupun dia ini pergi, pasti akan terdengar bunyi suara sepatunya yang membentur lantai. Tapi kenapa ini tidak ada bunyi sama sekali, sunyi dan senyap. Sudahlah, kata si Fitri.
Tak mau berpikir macam-macam, segeralah si Fitri ini cari laboratorium itu agar si Fitri ini bisa cepat pergi dari lorong ini. Untungnya tidak lama kemudian Fitri ini menemukan laboratorium tersebut. Setelah urusan Fitri ini selesai, surat hasil tes darah ini milik Tari pun sudah Fitri pegang. Tanpa sengaja mata si Fitri ini tertuju ke arah kamar mayat di ujung lorong sebelah sana. Nah, setahu si Fitri, rumah sakit RSCM ini merupakan salah satu rumah sakit besar yang menjadi rujukan dari beragam rumah sakit yang ada di Jakarta, bahkan di luar kota, sehingga kamar mayat itu menjadi salah satu ruangan terangker dengan beragam kasus meninggal dunia, mulai dari yang biasa hingga yang tragis. Entah kenapa saat itu si Fitri ini ingin sekali mendatangi kamar mayat tersebut. Dengan langkah perlahan dihampirilah kamar mayat itu. Nah, semakin mendekat, hidung si Fitri ini mulai mencium bau mayat yang sangat menyerat. Padahal kan mayat-mayat itu tersimpan di dalam lemari pendingin. Kenapa baunya ini masih sangat menyengat gitu loh. Semakin si Fitri ini dekati kamar mayat itu, akan merasakan seperti ada aktivitas ramai di sana. Tapi ternyata ketika si Fitri ini intip, ternyata di dalam ruangan itu hanya dihuni oleh mayat saja, tak ada orang lain lagi. Lalu pikiran si Fitri ini segera tersadar sesuatu. Oh iya, gue kan lagi ditunggu Om Har surat ini, yakni hasil tes darah harus diserahkan ke dokter malam ini juga, kata si Fitri dalam hati. Dengan langkah terburu-buru, Fitri pun segera kembali ke lantai 2 tempat Tari dirawat. Keesokan paginya, karena rasa penasaran yang masih begitu tinggi lah, habis sarapan si Fitri ini pun kembali ke kamar mayat yang didatangi semalam. Ternyata di sana ada seorang security yang sedang duduk di depan gerbang kamar mayat itu. Untung saja semalam ketika Fitri ini memasuki kamar mayat itu, pintu gerbangnya ini memang kebetulan tidak sedang terkunci dan tak ada security pula yang bekerja di sana. Dan tak ada security pula yang berjaga di sana. Security tersebut pun menyapa si Fitri. "Pagi Neng, ada apa pagi-pagi kesini? Ada keluarga yang meninggal ya?" tanya Pak Security. Enggak Pak, ini Pak, semalam kan saya enggak Pak, ini Pak, semalam kan saya ngambil hasil darah di lab sana, terus saya iseng aja mampir ke sini, tapi kok saya nyium bau nyengat banget ya. Saya juga ngerasain ada aktivitas di dalam sana. Pas saya intip ternyata nggak ada siapa-siapa, jawabkan si Fitri ini. Nah, saat itu si bapak security hanya tertawa mendengar perkataan si Fitri. Sepertinya dia ini sudah terbiasa itulah menghadapi hal-hal seperti itu. Itu mah belum seberapa Neng, malah ada yang ngalamin lebih parah lagi dari yang dialamin Neng semalam, jawablah Pak Security. Kenapa begitu ya Pak? Tanyalah si Fitri ini kan penasaran. Setahu saya sih setiap makhluk halus yang sering ditemui sama pengunjung pasien atau petugas RSCM itu biasanya deretan korban yang meninggal secara tragis, kayak korban kecelakaan yang badannya ini sudah nggak utuh, atau korban yang udah lama nggak dimakamin karena masih menunggu keluarganya. Malam ketiga, keempat, dan kelima, alhamdulillah tak ada gangguan apapun. Si Fitri ini tidur dengan nyenyak sekali. Tapi ketika malam keenam, gangguan itu mulai datang lagi. Saat itu si Fitri ini sedang tak enak badan gitu. Mungkin masuk angin lah, karena dari kemarin si Fitri ini
tidur dengan hanya beralaskan tikar, dengan ruangan yang memakai AC. Mau gimana lagi, si Fitri ini bukanlah anak sultan yang sehari-harinya ini terbiasa tidur dengan AC. Baru beberapa hari di rumah sakit saja, si Fitri ini sudah masuk angin karena kondisinya ini yang mulai drop pun. Nah, izinlah si Fitri ini dengan Om Har untuk tidur di balkon samping rumah sakit, karena si Fitri ini lihat cuaca saat itu tak banyak angin. Lagi pula kalaupun si Fitri ini tidur di ruangan tunggu, rasanya si Fitri ini tak nyaman karena banyak laki-laki yang tidur di sana. Nah, singkat cerita, si Fitri ini pun tidur di balkon samping rumah sakit. Nah, sepertinya cukup lama kan si Fitri ini terlelap, sampai tiba-tiba Fitri ini merasakan ada yang membangunkan sambil menarik kakinya si Fitri. Mbak, bangun, jangan tidur di sini, pindah Mbak. Saat itu Fitri pikir yang membangunkan si Fitri ini adalah security yang sedang berpatroli keliling gedung. Tapi ketika si Fitri ini membuka mata, ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Lalu siapa ya yang membangunkan si Fitri tadi? Nah, akhirnya Fitri pun segera beranjak dari tidur sambil menenteng tikar bekas alas tidurnya. Fitri ini kembali memasuki kamar tempat tari ini berada. Di situ Om Har keheranan seraya berkata, "Katanya mau tidur, kok balik lagi?" tanya Om Har. "Nggak apa-apa Om, di luar dingin banget." Jadi Fitri makin gak enak, kataku berbohonglah si Fitri ini. "Ya udah kamu tidur aja, Om mau keluar dulu ya, mau beli kopi." Om pamitlah kepada mereka berdua. Lalu Om Hartono pun meninggalkan Fitri dengan tari yang sedang tertidur. Nah, ketika kembali dari kantin, Om Hartono bercerita pada Fitri bahwa dia ini melihat sesuatu yang menyeramkan ketika dia ini hendak ke kantin untuk membeli kopi. Menurut penuturan Om Har, pada saat Om Har akan ke kantin, Om Har ini melewati bangsal RSCM yang berada di belakang gedung. Maksud Om Har ini lewat situ ini supaya beliau cepat sampailah ke kantin. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Pada saat Om Har melewati satu lorong di dalam bangsal itu, beliau ini mengaku melihat ada seorang yang sedang duduk menunduk tidak jauh dari tempat Om Har ini berdiri. Awalnya Om Har ini tak jelas melihat orang itu, mungkin karena merasa penasaran kan ya. Om Har ini pun mendekati orang itu. Nah, ketika semakin dekat, Om Har ini baru tahu kalau ternyata orang itu tak mempunyai kepala. Nah, Om Har ini pun terkejut setengah mati melihat penampakan di depan matanya. Tak banyak kata, beliau ini langsung balik arah bermaksud untuk kembali lagi ke kamar rawat inap. Om Har berlari sangat cepat tanpa menengok kanan dan kiri. Tapi begitu Om Har ini hampir tiba di kamarnya, tiba-tiba beliau ini tersandung sesuatu. Dan ketika dilihat, ternyata sesuatu yang menyandungnya itu adalah sosok kepala tanpa anggota tubuh. Semenjak kejadian itu, Om Har jadi trauma untuk menginap di rumah sakit. Untungnya keesokan harinya, tepat di hari ke-7 tari, diperbolehkan pulang oleh dokter dan mereka pun bisa bernapas lega karena terbebas dari gangguan para makhluk astral penunggu rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Yuk kita lanjut ke kisah yang selanjutnya. Yuk kita lanjut ke kisah yang keempat, teror sang nenek. Cerita ini dialami oleh seorang narasumber, sebut saja Fitri, yang waktu itu masih berusia 10 tahun.
Saat itu Fitri ini senang-senangnya bermain di rumah sepupunya, karena di rumah sepupunya itu Fitri ini memiliki banyak teman. Nah, sedangkan di rumahnya sendiri dia ini selalu merasa kesepian. Saat itu Fitri ini belum mempunyai adik, terlebih lagi anak-anak tetangga seusia dia ini yang tinggal di sebelah rumahnya ini rata-rata berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai sifat jahil kalau Fitri bergabung bermain bersama mereka. Rumah sepupunya Fitri ini juga cukup jauh dari rumahnya. Ke rumah sepupunya Fitri ini berada di desa sebelah. Tapi meskipun jauh, dia ini selalu minta diantarkan oleh ibunya untuk pergi ke rumah sepupunya itu. Entah kenapa Fitri ini merasa di rumahnya sendiri dia ini selalu merasa tidak betah. Auranya ini benar-benar bikin Fitri ini tidak nyaman, dan baru dia sadar saat Fitri ini telah menginjak usia dewasa bahwa sebenarnya di rumahnya itu dia ini sering diganggu oleh makhluk halus. Hanya saat itu Fitri kan masih terlalu kecil untuk memahami bahwa sebenarnya dia ini sering diganggu oleh makhluk tidak kasat mata. Gangguan misteri yang Fitri masih ingat sampai sekarang adalah gangguan dari jin yang berwujud nenek-nenek yang sering mendatangi si Fitri ini lewat mimpi. Iya, Fitri ini mengaku sering didatangi oleh sosok nenek-nenek yang dia rasa ini sosok itu menempati kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Kebetulan kamar mandinya itu berada di luar rumah, dan waktu itu Fitri dan orang tuanya ini masih memakai sumur yang airnya ini harus ditimba terlebih dahulu kalau mereka ini ingin mandi. Nah, sumur itu memiliki kedalaman 12 meter. Nah, menurut penuturan bapaknya Fitri, beliau ini juga mengaku pernah mengalami kejadian horor di sumur itu. Waktu itu bapaknya si Fitri ini kebelet ingin membuang air besar di tengah malam karena kondisi bapaknya yang sedang merasakan mules. Jadi beliau ini pun buru-buru kan menimba air untuk membersihkan dirinya. Nah, setelah buang air besar di timbaan pertama, bapaknya Fitri ini tidak mengalami hal apapun. Timbaan kedua juga masih aman gitu. Tapi di saat timbaan yang ketiga inilah bapaknya Fitri ini merasakan airnya itu sangat berat, ditarik ke atas seperti ada yang tersangkut di bawah sana. Bapaknya Fitri ini terus menarik air itu hingga ke atas, dan saat air ini sudah berhasil beliau tarik sampai ke atas, ternyata yang berada di dalam ember itu bukanlah air, tapi kepala nenek-nenek yang rambutnya putih yang sangat panjang. Nah, saat itu berlarilah bapaknya si Fitri ini membuang embernya ini ke dalam sumur, dan beliau ini langsung berlari kembali ke dalam rumah. Nah, hasrat ingin buang air besar pun lenyap seketika. Beda lagi yang dialami oleh si Fitri. Saat itu dia ini sedang bermain masak-masakan sendirian di halaman belakang rumahnya. Saat itu di kamar mandi dia ini mendengar seperti ada orang yang sedang mandi. Nah, waktu itu Fitri berpikir kalau itu adalah ibu atau bapaknya yang sedang di kamar mandi. Lalu si Fitri ini akan berniat untuk mencuci tangannya. Nah, ternyata orang yang sedang di kamar mandi itu sangatlah lama. Saat itu juga dia ini mendengar suara bapak dan ibunya ini sedang berbincang-bincang di dalam rumah. Lalu siapa ya yang ada di dalam kamar mandi itu? Kemudian Fitri pun berinisiatif untuk mendorong pintu kamar mandi yang tertutup itu. Lalu di saat pintu itu terbuka, Fitri ini melihat ada nenek-nenek yang berambut putih panjang sedang mandi. Lalu nenek itu melirik ke arahnya Fitri, melihat muka nenek-nenek itu sangat keriput. Bahkan saking keriputnya kulit muka sang nenek sampai menjuntai ke arah leher. Nah, Fitri juga melihat giginya hitam karena mulut nenek itu tak hentinya selalu menyeringai.
Karena waktu itu Fitri ini masih kecil, jadi dia ini berpikir itu mbah tetangganya yang sedang menumpang mandi kan sama. Si Fitri ini masih sama sekali tak ada rasa takut sedikit pun di hati Fitri, karena saat itu dia ini belum tahu apa itu hantu. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, sang nenek itu kembali mendatangi Fitri lewat mimpi. Dalam mimpinya Fitri, sang nenek menggedor-gedor pintu dapur. Lalu saat Fitri membuka pintu dapur, nenek itu langsung terbang sambil tertawa. Nah, saat itulah Fitri baru tahu ternyata nenek itu bukanlah seorang manusia. Sebenarnya masih banyaklah cerita dari teror sang nenek, tapi mungkin lain waktulah bisa diceritakan lagi. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut ke kisah yang kelima. Kisah yang kelima, Puskesmas Angker. Ini cerita tentang sebuah puskesmas yang angker yang ada di daerah seorang narsum, yakni narasumber yang tak mau disebutkan namanya. Kebetulan puskesmas ini berada di pinggir jalan raya utama, tapi sayangnya si narsum ini juga tak maulah menyebutkan nama tempat secara detail karena ia ingin menjaga privasi tempat saja. Ya, walaupun sebenarnya warga sana pun sudah tahulah akan keangkeran puskesmas tersebut. Cerita yang pertama yang sering diceritakan oleh warga sekitar sana adalah tentang adanya sebuah bus yang tiap malam tertentu bus itu selalu berhenti di depan puskesmas tersebut. Tapi ketika diperhatikan ternyata tak ada siapapun yang turun di sana. Konon menurut cerita narasumber, warga sekitar percaya kalau yang turun itu adalah sosok penumpang gaib. Pertama juga katanya ada salah satu warga yang bertanya kepada seorang supir bus yang pernah mengantarkan penumpang sampai di depan puskesmas itu. Dan menurut si supir bus, beliau ini memang menurunkan seorang penumpang di depan puskesmas itu. Dan menurut si supir cerita yang pertama yang sering diceritakan oleh warga sekitar sana adalah tentang adanya sebuah bus yang setiap malam tertentu bus itu selalu berhenti di depan puskesmas tersebut. Tapi ketika diperhatikan ternyata tak ada siapapun yang turun di sana gitu. Konon menurut cerita narasumber, warga sekitar percaya kalau yang turun itu adalah sosok penumpang gaib. Pernah juga katanya ada salah satu warga yang bertanya kepada seorang supir bus yang pernah mengantarkan penumpang sampai di depan puskesmas itu. Dan menurut si supir, beliau ini memang menurunkan seorang penumpang laki-laki, tapi ternyata orang-orang yang ada di sekitar situ ini tak melihat adanya penumpang turun, hanya busnya saja yang berhenti di depan puskesmas tersebut. Karena sudah biasa kan hal itu, khususnya ini untuk para tukang becak, tiap ada bus berhenti di depan puskesmas itu, para tukang becak yang mangkal di tidak jauh lah dari lokasi itu tidak ada yang menawarkan tumpangan karena mereka sudah tahu pasti tidak ada orang yang turun dari bus itu. Dan kebetulan narsum serta kawan-kawannya ini juga pernah mengalami kejadian itu ketika ia sedang nongkrong di depan puskesmas tersebut. Jadi di depan puskesmas itu ada sebuah warung lesehan yang bukanya sampai jam 3 pagi. Ketika narsum dan kawan-kawannya ini sedang nongkronglah di warung lesehan tersebut, tiba-tiba mereka ini melihat satu bus berhenti, lalu salah satu karyawan narsum ini ada yang menyeletuk, kira-kira ada yang turun gak nih gitu kan. Nah, mereka pun memperhatikan siapa penumpang yang turun dari bus itu, dan benar saja tidak ada penumpang yang turun sama sekali dari bus tersebut. Aku pernah bertanya langsung kepada narasumber ini, sebenarnya kenapa sih puskesmas itu bisa angker banget, tanyaku kepada si narsum. Lalu narasumber ini menjawab,
Di belakang puskesmas itu ada TPU yang 10 tahun udah nggak dipakai. Nah, buat nguburin orang. Nah, soalnya di situ ini sudah penuh sama makam dan ada TPU baru buat gantiin TPU lama. Dan di belakang puskesmas itu, dan mungkin karena ada puskesmas di depannya, terus kalau malam juga puskesmas itu sepi dan gelap, akhirnya banyaklah penghuni astral yang di TPU itu main ke puskesmas. Agak terkejut juga sih ketika aku mendengar jawaban narsum, apakah benar kalau para makhluk astral yang menghuni TPU tak terpakai bisa mampir ke tempat yang ada di depannya. Cerita kedua dari keangkeran puskesmas itu adalah tentang adanya penampakan hantu seorang suster. Nah, menurut penuturan para pekerja di puskesmas tersebut, hantu suster itu tak mempunyai mata dan hidung, tetapi dia ini mempunyai mulut yang sangat kecil. Hantu suster ini pun tak segan untuk menampakkan dirinya ini di siang hari. Pernah nih ada satu pekerja baru yang sedang bekerja di siang hari mengaku didatangi sang hantu suster. Nah, sosok hantu suster yang masih menggunakan pakaian suster model lama itu tiba-tiba berdiri di depan pekerja baru tersebut. Lalu sosok itu mengeluarkan suara yang sangat melengking. Yang anehnya hanya pekerja baru saja yang mendengar suara itu. Nah, melihat kejadian itu, pekerja baru itu langsung pingsan dan hebohnya keesokan harinya. Untuk para pekerja yang senior, hal itu ini sudah tidak aneh lagi untuk mereka, karena mereka ini sudah tahu kalau di puskesmas itu memang ada sosok hantu suster. Tapi bukan berarti mereka ini sudah tidak takut, cuman mereka ini berpikir mau gimana lagi, karena sudah tuntutan profesi, mau tidak mau ya harus dijalankan kan. Selain itu, suster itu juga ada juga hantu anak kecil yang suka bermain di ranjang dorong dan di kursi roda pasien. Tak jarang banyak pasien yang melihat kedua benda itu berjalan kan dengan sendirinya tanpa ada yang mendorongnya. Dan parahnya lagi, kejadian itu terjadi di siang hari. Kalau malam sih wajar ya, tapi kalau siang hari di jam kerja banyak pasien pula. Mereka ini tidak takut untuk menampakkan diri dan berinteraksi dengan siapa yang ada di situ. Kejadian ketiga tentang puskesmas itu terjadi di malam hari. Kali ini bukan terjadi di dalam gedung puskesmasnya, melainkan di trotoar jalan tidak jauh dari puskesmas itu. Jadi kebetulan nih di trotoar jalan itu ada pedagang pecel lele. Nah, menurut penuturan si pedagang pecel lele, beliau ini mengaku pernah mendengar suara ada yang berteriak memesan pecel lele dari dalam gedung puskesmas yang kalau malam sudah tutup dan tidak ada orang sama sekali. Bang, mesen pecel lele pakai nasi 1. Pedagang pecel lele dan beberapa pembeli yang ada di situ ini semuanya ini mendengar teriakan tersebut, tapi karena sudah tahu kalau puskesmas itu angker, akhirnya mereka pun tidak menanggapi teriakan itu. Dan ada satu hal yang menurut narasumber ini sangat menyeramkan di puskesmas itu, tapi narsum ini sendiri juga tidak tahu kalau ini ada hubungannya atau tidak menurut narasumber di jalan raya. Depan puskesmas itu sering sekali terjadi kecelakaan, bahkan dalam setahun bisa sampai 3 kali kecelakaan, dan rata-rata yang kecelakaan di situ ini semuanya tak ada yang bisa diselamatkan nyawanya. Salah satu korban adalah sepupu dari narasumber sendiri. Kata narasumber, almarhum kecelakaan di situ dan langsung meninggal di tempat. Dan kejadian terakhir di puskesmas itu adalah waktu itu ada seorang ibu yang mau melahirkan sekitar pukul 12 jam siang ya, dengan diantar oleh sang suami. Ibu itu masuk ruangan persalinan dan langsung ditanganilah oleh Bu Bidan di sana. Karena sang suami tak kuatlah melihat darah, akhirnya sang suami pun memutuskan untuk menunggu istrinya ini di luar ruangan.
Sementara Bu Bidan juga keluar untuk menyiapkan segala peralatan untuk melahirkan. Nah, ketika ibu itu sedang sendirian, katanya beliau ini didatangi oleh si hantu suster. Si ibu pun langsung berteriak histeris dan suasana pun menjadi kacau saat itu, hingga akhirnya si ibu ini dibawa pulang kembali ke rumahnya oleh sang suami. Tapi naasnya ketika hari menjelang malam, si ibu ini mengalami kesurupan. Tiba-tiba beliau ini bangkit dari tempat tidur dan langsung berlari, tapi anehnya si ibu ini naik ke dinding dengan cara merayap seperti cicak, lalu jatuh ke bawah. Nah, ketika mau ditolong oleh suaminya, ternyata nyawa sang ibu ini sudah tidak bisa terselamatkan. Ibu beserta bayinya ini sudah meninggal dunia. Setelah kejadian itu, puskesmas tersebut dipindahkan karena makhluk astral yang mendiami lokasi itu sangatlah mengganggu banyak warga, dan warga pun takut untuk berobatlah ke puskesmas itu, dan akhirnya puskesmas itu pun dipindahkan. Lalu bekas puskesmasnya ini sampai sekarang ini dibiarkan kosong. Sebenarnya kemarin sempat sih ada dipakailah untuk kegiatan Palang Merah, tapi ternyata itu hanya bertahan selama 3 bulan karena para anggota Palang Merah ini tidak ada yang kuat gitu, mengalami gangguan yang sama, padahal bangunan ini sudah dibersihkan secara gaib ya oleh orang yang paham dunia spiritual, tapi ternyata tetap saja mereka ini yang sudah diusir akan balik lagi ke hari kemudian. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Iva dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan pengalaman narasumber ketika menginap di Rumah Sakit Mangun Ciptokusumo. Rumah sakit memang menjadi tujuan bagi orang-orang yang sedang sakit. Namun di balik itu semua banyak kisah seram dari rumah sakit itu sendiri, terutama karena sering terjadinya kasus meninggal akibat nyawa pasien ini yang tidak bisa diselamatkan. Salah satu rumah sakit yang terkenal angker di tengah keramaian ibu kota adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit RCM ini rumah sakit yang sudah berdiri sejak tahun 1919 silam ini ternyata punya sederetan misteri yang dianggap menyeramkan. Nah, sekarang si Fitri ini akan membagikan cerita ketika dia ini menemani sepupunya, yaitu almarhumah Lestari yang sampai dirawat di rumah sakit. Siang hari di tahun 2007, Tari baru saja menjalani operasi pengangkatan daging di dalam perutnya. Awal mulanya Fitri dan orang tuanya ini hanya berniat untuk membesuk. Nah, Fitri ini sekaligus ingin melihat bagaimana kondisinya pasca operasi. Nah, tapi apalah daya ketika si Fitri dan orang tuanya hendak pulang, Om Hartono ini, yakni ayahnya Tari ini, meminta untuk menemaninya di rumah sakit karena Tante Aisyah, yakni ibunya Tari ini, tidak bisa menginap di rumah sakit dikarenakan beliau ini harus mengurus adiknya si Tari ini di rumah. Akhirnya Fitri pun mengiyakan saja saat itu karena kebetulan si Fitri ini di rumah pun selepas lulus sekolah masih menganggur. Saat itu usia Fitri ini masih 17 tahun dan baru saja lulus SMA. Akhirnya orang tuanya si Fitri ini beserta Tante Aisyah pun pulang. Nah, sedangkan si Fitri dan Om Har ini masih bertahan di rumah sakit. Malam pertama Fitri menginap di sana ini masih biasa saja, tak ada hal yang ganjil gitu. Perlu kalian ketahui,
RSCM di tahun 2007 itu masih sangat lama bangunannya, belum direnovasi seperti sekarang. Nah, saat itu Tari dirawat di lantai 2 dan posisi kamarnya Tari itu sampingnya ini terdapat balkon yang di bawahnya ini langsung terlihat sebuah taman. Di pinggir taman tersebut ada sebuah patung seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Entah kenapa si Fitri ini suka ngeri gitu jika dia ini melewati patung tersebut. Keesokan paginya, Om Har ini menyuruh si Fitri untuk membeli sarapan di kantin rumah sakit karena Om Har ini sedang sibuk mengurusi si Tari. Nah, si Fitri pun segeralah turun ke lantai bawah untuk menuju kantin. Nah, sesampainya di kantin, Fitri ini sempat berkenalan dengan seorang pengamen yang seumuran lah dengannya. Setelah diketahui kalau dia ini bernama Bayu, mereka pun mengobrol lah panjang lebar. Bahkan Bayu ini sempat bertanya kepada si Fitri, "Fit, kayaknya gue baru deh lihat lu sekarang." Tanya si Bayu. "Iya nih, gue baru nginep semalam menemani sepupu gue," jawablah si Fitri. "Nggak takut lo?" tanya Bayu lagi. "Hah, takut kenapa?" tanya si Fitri ini dengan keheranan. "Ah, nggak apa-apa, semoga lo betah ya nginep di sini," jawab Bayu sambil beranjak pergi meninggalkan si Fitri ini. Aneh kenapa Bayu ya tiba-tiba mengatakan itu, apa ada yang disembunyikan? Nah, setelah pesanan si Fitri ini sudah siap, Fitri pun segera membayar makanan itu dan langsung kembali ke kamar rawat inap di mana tempat Tari ini berada. Malam kedua pukul 23.00, saat itu Fitri ini masih memainkan ponselnya. Entah kenapa mata ini sulit sekali terpejam. Tiba-tiba ada seorang suster menghampiri Om Har sambil memberikan secari kertas. Tak lama setelah suster itu pergi, Om Har pun menghampiri si Fitri ini. Dia berkata bahwa suster tadi menyuruh Om Har ini untuk mengambil hasil tes darah milik Tari di laboratorium 24 jam karena memang kebetulan sore tadi Tari ini baru saja diambil darahnya dan hasilnya baru diketahui sekarang. Tadinya Om Har yang ingin ke laboratorium, tapi karena Tari tak maulah ditinggal ayahnya, akhirnya si Fitri lah yang pergi ke sana. Nah, laboratorium itu terletak di lantai dasar paling ujung dekat lorong kamar mayat. Nah, Fitri turun ke bawah menggunakan lift karena cukup melelahkan juga jika harus melewati tangga. Dengan santainya si Fitri ini berjalan tanpa ada firasat apapun. Saat itu kondisi lorong rumah sakit ini menuju laboratorium itu sangatlah sepi. Tiba-tiba si Fitri ini melihat ada seorang suster yang mengenakan pakaian seragam berwarna putih dengan topi khasnya di kepala. Nah, suster itu sedang duduk berdiam diri di kursi tunggu pasien. Tanpa rasa curiga, Fitri ini menghampiri suster itu untuk menanyakan di mana letak laboratorium berada. Nah, si Fitri tanya, tapi suster itu hanya diam saja. Sampai berkali-kali pun tetap diam karena kesel lah. Segera ditinggallah suster itu, tapi baru 3 langkah si Fitri ini berjalan ketika Fitri ini tengok lagi ke belakang. Ternyata suster itu sudah hilang entah kemana. Padahal kalaupun dia ini pergi, pasti akan terdengar bunyi suara sepatunya yang membentur lantai. Tapi kenapa ini tidak ada bunyi sama sekali, sunyi dan senyap. Sudahlah, kata si Fitri. Tak mau berpikir macam-macam, segeralah si Fitri ini cari laboratorium itu agar si Fitri ini bisa cepat pergi dari lorong ini. Untungnya tidak lama kemudian Fitri ini menemukan laboratorium tersebut. Setelah urusan Fitri ini selesai, surat hasil tes darah ini milik Tari pun sudah Fitri pegang. Tanpa sengaja mata si Fitri ini tertuju ke arah kamar mayat di ujung lorong sebelah sana.
Nah, setahu si Fitri, rumah sakit RSCM ini merupakan salah satu rumah sakit besar yang menjadi rujukan dari beragam rumah sakit yang ada di Jakarta, bahkan di luar kota, sehingga kamar mayat itu menjadi salah satu ruangan terangker dengan beragam kasus meninggal dunia, mulai dari yang biasa hingga yang tragis. Entah kenapa saat itu si Fitri ini ingin sekali mendatangi kamar mayat tersebut. Dengan langkah perlahan dihampirilah kamar mayat itu. Nah, semakin mendekat, hidung si Fitri ini mulai mencium bau mayat yang sangat menyerat. Padahal kan mayat-mayat itu tersimpan di dalam lemari pendingin. Kenapa baunya ini masih sangat menyengat gitu loh. Semakin si Fitri ini dekati kamar mayat itu, akan merasakan seperti ada aktivitas ramai di sana. Tapi ternyata ketika si Fitri ini intip, ternyata di dalam ruangan itu hanya dihuni oleh mayat saja, tak ada orang lain lagi. Lalu pikiran si Fitri ini segera tersadar sesuatu. Oh iya, gue kan lagi ditunggu Om Har surat ini, yakni hasil tes darah harus diserahkan ke dokter malam ini juga, kata si Fitri dalam hati. Dengan langkah terburu-buru, Fitri pun segera kembali ke lantai 2 tempat Pari dirawat. Keesokan paginya, karena rasa penasaran yang masih begitu tinggi lah, habis sarapan si Fitri ini pun kembali ke kamar mayat yang didatangi semalam. Ternyata di sana ada seorang security yang sedang duduk di depan gerbang kamar mayat itu. Untung saja semalam ketika Fitri ini memasuki kamar mayat itu, pintu gerbangnya ini memang kebetulan tidak sedang terkunci dan tak ada security pula yang bekerja di sana. Dan tak ada security pula yang berjaga di sana. Security tersebut pun menyapa si Fitri. "Pagi Neng, ada apa pagi-pagi kesini? Ada keluarga yang meninggal ya?" tanya Pak Security. "Ah enggak Pak, ini Pak, semalam kan saya enggak Pak, ini Pak, semalam kan saya ngambil hasil darah di lab sana, terus saya iseng aja mampir ke sini, tapi kok saya nyium bau nyengat banget ya. Saya juga ngerasain ada aktivitas di dalam sana. Pas saya intip ternyata nggak ada siapa-siapa," jawabkan si Fitri ini. Nah, saat itu si bapak security hanya tertawa mendengar perkataan si Fitri. Sepertinya dia ini sudah terbiasa itulah menghadapi hal-hal seperti itu. "Ah, itu mah belum seberapa Neng, malah ada yang ngalamin lebih parah lagi dari yang dialamin Neng semalam," jawablah Pak Security. "Kenapa begitu ya Pak?" tanyalah si Fitri ini kan penasaran. "Setahu saya sih, setiap makhluk halus yang sering ditemui sama pengunjung pasien atau petugas RSCM itu biasanya deretan korban yang meninggal secara tragis, kayak korban kecelakaan yang badannya ini sudah nggak utuh, atau korban yang udah lama nggak dimakamin karena masih menunggu keluarganya. Malam ketiga, keempat, dan kelima, alhamdulillah tak ada gangguan apapun. Si Fitri ini tidur dengan nyenyak sekali. Tapi ketika malam keenam, gangguan itu mulai datang lagi. Saat itu si Fitri ini sedang tak enak badan gitu, mungkin masuk angin lah, karena dari kemarin si Fitri ini tidur dengan hanya beralaskan tikar dengan ruangan yang memakai AC. Mau gimana lagi, si Fitri ini bukanlah anak sultan yang sehari-harinya ini terbiasa tidur dengan AC. Baru beberapa hari di rumah sakit saja, si Fitri ini sudah masuk angin karena kondisinya ini yang mulai drop pun. Nah, izinlah si Fitri ini dengan Om Har untuk tidur di balkon samping rumah sakit, karena si Fitri ini lihat cuaca saat itu tak banyak angin. Lagi pula kalaupun si Fitri ini tidur di ruangan tunggu, rasanya si Fitri ini tak nyaman karena banyak laki-laki yang tidur di sana. Nah, singkat cerita, si Fitri ini pun tidur
di balkon samping rumah sakit. Nah, sepertinya cukup lama kan si Fitri ini terlelap, sampai tiba-tiba Fitri ini merasakan ada yang membangunkan sambil menarik kakinya si Fitri. Mbak, bangun, jangan tidur di sini, pindah Mbak. Saat itu Fitri pikir yang membangunkan si Fitri ini adalah security yang sedang berpatroli keliling gedung. Tapi ketika si Fitri ini membuka mata, ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Lalu siapa ya yang membangunkan si Fitri tadi? Nah, akhirnya Fitri pun segera beranjak dari tidur sambil menenteng ke bekas alas tidurnya. Fitri ini kembali memasuki kamar tempat Tari ini berada. Di situ Om Har keheranan seraya berkata, "Katanya mau tidur, kok balik lagi?" tanya Om Har. "Nggak apa-apa Om, di luar dingin banget." Jadi Fitri makin gak enak, kataku berbohong lah si Fitri ini. "Ya udah kamu tidur aja, Om mau keluar dulu ya, mau beli kopi." Om pamit lah kepada mereka berdua. Lalu Om Hartono pun meninggalkan Fitri dengan Tari yang sedang tertidur. Nah, ketika kembali dari kantin, Om Hartono bercerita pada Fitri bahwa dia ini melihat sesuatu yang menyeramkan ketika dia ini hendak ke kantin untuk membeli kopi. Menurut penuturan Om Har, pada saat Om Har akan ke kantin, Om Har ini melewati bangsel RSCM yang berada di belakang gedung. Maksud Om Har ini lewat situ ini supaya beliau cepat sampailah ke kantin. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Pada saat Om Har melewati satu lorong di dalam bangsel itu, beliau ini mengaku melihat ada seorang yang sedang duduk menunduk tidak jauh dari tempat Om Har ini berdiri. Awalnya Om Har ini tak jelas melihat orang itu. Mungkin karena merasa penasaran kan ya. Om Har ini pun mendekati orang itu. Nah, ketika semakin dekat, Om Har ini baru tahu kalau ternyata orang itu tak mempunyai kepala. Nah, Om Har ini pun terkejut setengah mati melihat penampakan di depan matanya. Tak banyak kata, beliau ini langsung balik arah bermaksud untuk kembali lagi ke kamar rawat inap. Om Har berlari sangat cepat tanpa menengok kanan dan kiri. Tapi begitu Om Har ini hampir tiba di kamarnya, tiba-tiba beliau ini tersandung sesuatu. Dan ketika dilihat, ternyata sesuatu yang menyandungnya itu adalah sosok kepala tanpa anggota tubuh. Semenjak kejadian itu, Om Har jadi trauma untuk menginap di rumah sakit. Untungnya keesokan harinya, tepat di hari ke-7, Tari diperbolehkan pulang oleh dokter dan mereka pun bisa bernapas lega karena terbebas dari gangguan para makhluk astral penunggu rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Yuk kita lanjut ke kisah yang selanjutnya.